adalah tugas suci. Ini adalah tugas mulia kita bersama. Kita berjuang untuk rakyat kita yang miskin. Dan kita tidak gentar, kita tidak takut dengan kekuatan-kekuatan yang ingin membeli bangsa ini dengan murah. Hei kalian yang telah mencuri uang dari rakyat Indonesia, kita tidak gentar dengan kalian. Kita akan jihad di atas jalan yang benar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Berdasarkan firasat, insting yang dia miliki, saya sebagai pemimpinmu harus mengambil keputusan yang mana terbaik untuk bangsa, yang mana terbaik untuk rakyat, bukan yang mana terbaik untuk Prabowo Subianto. Apakah kita akan masuk pemerintah atau tidak? Betul? Jawaban saya, diminta untuk kepentingan negara. Kalau kita bisa membantu kepentingan negara, kepentingan bangsa, kita akan lakukan. Tapi kalau tidak, tetap kita jaga persatuan nasional dan kerukunan nasional. Kalau kita di luar, kita akan awasi pemerintah. Kalau kita di dalam, kita harus jadi contoh. Dan kita harus, pejabat-pejabat kita, kalau masuk pemerintah nanti, tidak boleh korupsi, saudara sekalian. 1 sen pun tidak boleh. Saya minta seluruh Gerindra tetap semangat, tetap bekerja untuk rakyat. Tanpa rakyat tidak ada Gerindra. Tanpa rakyat tidak ada anggota-anggota DPR RI, DPRD dan lain. Hei, kalian anggota-anggota terhormat DPR RI. Hei, kalian anggota DPRD provinsi dan kabupaten dan kota, jangan kalian terlalu berlagak. Kalian adalah milik rakyat, kalian dipilih oleh rakyat. Saya minta kalian rendah hati, kalian cintai rakyatmu, bela rakyatmu. Terima kasih kesetiaanmu, terima kasih kepercayaanmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih semangatmu. Insya Allah kita berada di Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengunjungi kediaman mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN sekaligus seniornya di pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus AM Hendro Priyono. Momen tersebut dibagikan staf khusus Presiden Dias Faisal Malik Hendro Priyono, putra dari Hendra Priyono, melalui akun Instagram @diashendropriyono. Dalam video tersebut tampak Prabowo langsung memberikan hormat kepada Hendro Priyono. Kedatangan Prabowo disambut langsung Hendro Priyono bersama putra-putrinya yakni Irwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono atau Hetty Andika Perkasa, istri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, termasuk Heloni Hendro Priyono dan Dias Hendro Priyono. Menyambut Pak Prabowo di rumah, salam hormat, tulis Dias, dikutip Sindo News Minggu 10 Juli 2022. Setelah membalas hormat dan berjabat tangan dengan Prabowo, Hendro Priyono kemudian mengajak Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu untuk masuk ke rumahnya. Hendro Priyono tampak menunjukkan sejumlah foto di rumahnya. Prabowo yang mengenakan baju safari warna krem tampak menyimak penjelasan yang disampaikan Hendro Priyono. Belum diketahui maksud dan tujuan dari kunjungan Prabowo tersebut. Hingga berita ini ditulis, sudah 7.574 warganet yang menyukai postingan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya memberikan komentar dan mengaitkannya dengan Pilpres 2024. The Next Presiden 2024. Komentar pemilik akun @baktrinomuch.
The Next President 2024, tulis pemilik akun @andriawan94. Sedangkan pemilik akun Budi Hartono Heri berkomentar, untuk kedua bapak tokoh bangsa, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tulisnya, Next Presiden, tulis @Fadli Ekalaya singkat. Kalau sudah merapat ke Pak Hendro Priyono, sudah pasti NKRI sejati ini. Semoga 2024 jadi presiden. Tulis 0 Stanley 0. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai mampu menghentikan polarisasi sosial yang dinilai publik masih terjadi hingga saat ini. Hal tersebut berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei dan Politik Indonesia atau SPIN yang diumumkan hari ini. Dalam survei itu diajukan tentang tokoh yang dinilai mampu menghentikan polarisasi. Nama Prabowo Subianto berada di urutan pertama sebagai sosok yang mampu meredakan kondisi tersebut. Prabowo mendapat suara sebanyak 23,2% sebagai tokoh yang dinilai responden mampu menghentikan kondisi itu. Lalu AHY 9,8% dan Ridwan Kamil 7,3%. Prabowo cenderung dipandang sebagai tokoh nasional yang mampu diterima semua pihak untuk mengakhiri polarisasi sosial yang dinilai publik masih terjadi hingga saat ini, kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan hasil survei Jumat 8 Juli. Dia mengungkapkan hasil survei SPIN menyebut sebagian besar responden menilai polarisasi sebagai dampak dari Pilpres lalu dan masih terjadi. 65,1% responden memandang polarisasi akibat politik di Pilpres 2014 dan 2019 itu masih terjadi. Jadi publik masih melihat tingkat polarisasi itu masih potensi akan terjadi itu besar sekali. 65,1% ya, dibanding 10,1% yang menganggap tidak ada, kata Igor. Masih adanya polarisasi itu jelas dia, masyarakat menilai dipicu dari elit politik. Mereka dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menghentikan kondisi itu. Yang pertama, ternyata 20,2% responden menilai polarisasi itu akibat ketidaktegasan tokoh politik. Karena dipicu influencer 13,1%, karena buzzer 11,9%, dan penegakan hukum yang tebang pilih 3,4%. Jadi sebagian besar publik 29,3% menjawab tidak tahu imbuhnya. Saya juga kemudian mengamati ya, kenapa ketidaktegasan tokoh politik itu menjadi penyebab utama yang dianggap publik bahwa polarisasi itu masih mungkin terjadi. Karena mereka itulah yang memainkan isu identitas, pungkasnya.